A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Zakaria adalah Nabi dan Rasul yang ke-22 dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana masa mudanya Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria yang bernama Hana bersaudara dengan istri Imran. Beliau merupakan ayah asuh dari Maryam binti Imran, yakni ibu Nabi Isa alaihissalam dan ayah dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam juga sebagai penerus dakwah ayahnya. Nabi Zakaria alaihissalam mengasuh Maryam anak Imran. Nabi Zakaria menempatkan Maryam binti Imran di sebuah mihrab lantai atas Baitul Maqdis. Suatu hari ketika Nabi Zakaria bermaksud menemui Maryam di mihrabnya, beliau mendapati makanan di sisi Maryam. Beliau pun menanyakan asal-usul makanan tersebut. Maryam pun menjawab bahwa makanan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam juga menambahkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa hisab. Akhirnya di mihrab itulah Nabi Zakaria alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Beliau melanjutkan dakwah dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud sebagai seorang yang mendapat risalah. Nabi Zakaria juga memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Beliau juga dikenal sebagai pemakmur masjid dan selalu beramal baik. Tak hanya itu, Nabi Zakaria juga merupakan orang yang memelihara dan merawat Maryam, ibu dari Nabi Isa kelak. Berbagai pesan dan hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Zakaria juga patut dijadikan pelajaran. Mulai dari bagaimana Nabi Zakaria memelihara Maryam, putri Imran, dan bagaimana kesabaran Nabi Zakaria mendapatkan keturunan di usia yang tidak lagi muda. Kisah Nabi Zakaria sangat erat kaitannya dengan kisah Maryam. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Maryam merupakan putri dari keluarga Imran. Dahulu istri Imran pernah bernazar jika ia memiliki anak, maka ia akan menyerahkan anak tersebut ke Baitul Maqdis. Karena Nabi Zakaria merupakan pemimpin sekaligus pengurus di Baitul Maqdis, maka Maryam pun diserahkan kepadanya. Di bawah pengawasan dan bimbingan Nabi Zakaria, Maryam tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan beriman kepada Allah. Maryam selalu mendapatkan makanan dan buah-buahan di mihrabnya. Nabi Zakaria sabar menanti keturunan. Hingga usianya menginjak 50 tahun, Nabi Zakaria alaihissalam belum juga dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi pewarisnya. Beliau tidak henti-hentinya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya seorang putra. Nabi Zakaria merupakan hamba Allah yang sangat sabar, sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria juga mendapatkan keturunan saat usia yang tidak lagi muda. Beberapa ulama menjelaskan bahwa usia Nabi Zakaria saat itu 90 tahun. Namun ada pula yang menyatakan usianya berkisar 120 tahun. Meski begitu, Nabi Zakaria terus memohon keturunan dan tak berhenti berdoa kepada Allah. Kemudian, doa agar tidak dibiarkan hidup sendiri tanpa keturunan, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 89. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
Dan ingatlah kisah Zakaria tak kala ia menyeru Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa anak keturunan, dan engkaulah pemberi waris yang paling baik." Keinginan Nabi Zakaria pun bukan tanpa sebab. Beliau ingin memiliki keturunan karena khawatir dengan mawali yang ditinggalkannya. Mawali adalah orang-orang yang melanjutkan urusan sepeninggalnya, sebagaimana dalam surah 19 Maryam ayat 2-6. Doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah dan memberitakannya melalui malaikat di mihrabnya bahwa Nabi Zakaria akan memperoleh seorang putra yang bernama Yahya. Meski begitu, Nabi Zakaria masih meminta pertanda kapan istrinya hamil. Semua yang menjadi firman Allah adalah kebenaran. Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan tanda tersebut dan istrinya melahirkan seorang putra dengan nama Yahya. Anak Nabi Zakaria juga memiliki akhlak yang baik sejak kanak-kanak. Beliau juga menjadi nabi sebagaimana ayahnya. Surah 19 Maryam ayat 1-15. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Yaitu tak kala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku." وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari Engkau seorang putra. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Yang akan mewarisi dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, yaitu kamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Dia berfirman, demikianlah. Dia berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Qala rabbi ij'al li ayah. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Dia berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan rasa belas kasihan yang mendalam yang memberikan dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia Yahya dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Surah 3 Ali Imran ayat 37 sampai 41. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند الله إن
الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maka Rabbnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Seraya berkata, "Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Qala rabbi anna yakunu li ghulamun وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana aku bisa mendapati anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka an la tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Surah 6 Al-An'am ayat 85 sampai 86. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas,
semuanya termasuk orang-orang yang soleh. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Surah 21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Dan ingatlah kisah Zakaria tak kala ia menyeru Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa anak keturunan, dan engkaulah pemberi waris yang paling baik." فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Maka kami perkenankan doanya dan kami anugerahkan anak kepadanya bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Demikian kisah Nabi Zakaria yang sangat sabar untuk mendapatkan keturunan, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang putra yang bernama Yahya. 22. Nabi Zakaria alaihissalam. Nama Zakaria bin Dan. Usia 122 tahun. Dari sejarah 91 sebelum Masehi sampai 31 Masehi. Tempat diutus Palestina. Jumlah keturunannya 1 anak. Tempat wafat Halab, Aleppo. Sebutan kaumnya Bani Israel. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.